Hai, gue Tirsa. Hari ini kali pertama gue memutuskan untuk ada monolog di vlog gue. Jadi kayak berbicara dengan diri sendiri. Karena apa? Hari ini hari yang penting buat gue sama Tom. Karena ini adalah our orientation day, which is if you're a newcomer and base, biasanya itu akan ada briefing, ada orientasi terkait lokasi kalian tinggal, peraturan apa aja yang ada di sini, kebijakan apa aja, itu tuh yang di brief gitu. Dan ini kali pertama gue as a spouse, military spouse. Nah, jadi hari ini ngapain aja? Pertama itu kita start dari pagi. Dari pagi itu kita nanti ada kayak mereka di sini di base itu ada beberapa komunitas. Jadi komunitasnya ada yang untuk jadi volunteer anak-anak, terus abis itu ada juga gereja, ada juga kayak P3, bukan P3K. Apa sih yang di Indo ini buat tolong-tolong orang itu? Ya, itulah ya. Ada itu, terus ada juga kayak buat konseling, terus ada juga buat LGBTQ, itu semua ada di situ. Jadi waktu kita selesai di situ, jadi kita keliling tuh ke stand-standnya mereka. Setelah itu kita masuk untuk orientation. Nah, waktu orientation ini menurut gua sangat baru buat gue, karena apa? Kayak komandernya masuk, kita semua berdiri kan, tapi nggak yang lah, kalau di Indonesia kalau tentara biasanya kayak selamat pagi gue sih kagak ada bunda, jadi kayak biasa aja gitu. Lu komandernya masuk, lu berdiri, dia suruh duduk, dan nggak ada tuh acara lama-lama berdiri, kagak ada apa nyanyi gitu, kagak ada. Jadi bener udah santai, dia masuk, dia kenalin diri, terus abis itu kasih informasi terkait Kak Dina ini sudah sejak berapa lama dan bagaimana kita respect terhadap orang-orang di Jepang, terkait lahan mereka, gimana kita menghargai gitu loh Kak Dina ini. Nah, terus habis itu kita juga dikasih tahu kalau di Kadina ini sangat menyenangkan. Kenapa? Bukan Kadina ya. Kalau lu di Okinawa, base di Okinawa itu seru banget. Kenapa? Karena di sini lu bisa main sepuasnya. Karena di sini lu bisa hiking, bisa diving, bisa pokoknya pantai di sini tuh bagus banget. That's why mereka rekomendasiin jangan hanya di base, tapi lu silakan jalan-jalan keluar, main-main lah tuh, explore ini alam yang begitu indah. Dan mereka juga bilang makanan di sini enak, murah, sehat, which is it's really good for us. Nah, setelah dari itu kita lanjut ke commander selanjutnya. Dia kasih tahu terkait bagaimana kita berhati-hati dalam berkendara di sini, karena untuk orang Amerika pasti it's new for them, but for us as an Indonesian itu gampang. Soalnya bener-bener lu tahu di sebelah kanan kayak biasa, tapi kalau mereka kan biasa sebelah kiri kan di US. Makanya dia kasih tahu harus hati-hati. Terus habis itu juga memberitahukan kalau di Jepang itu harus terkait minuman itu kadar alkohol tidak boleh setinggi, jadi kalau di Amerika itu kadar alkohol kalau lu berkendara agak lebih tinggi daripada di Jepang. Jadi di sini harus lebih hati-hati lagi. Kalau minum, lebih baik lu pulang naik taksi deh. Taksi di sini lebih murah daripada lu membahayakan diri lu sendiri. Gitu poinnya. Nah, terus habis itu mereka juga ingatkan kalau kita di sini adalah tamu. Jadi tolong menghargai warga Jepang di sini, dan of course we are respectful so much. Terus dikasih tahu juga kalau ada waktu mending ambil Japanese class, biar paling tidak kita tuh tahu kayak basic conversation or how to buy something, like just for help your kehidupan di sini. Nah, terus habis itu selanjutnya kita ada juga briefing terkait pemadam kebakaran. Kita harus telepon kayak gimana, nomornya apa, cara menanggulanginya kalau terjadi kebakaran ya.
itu kayak gimana, apalagi kita yang tinggalnya on base, itu kita benar-benar harus menjaga rumah ini. Terus segala macam yang dipinjem di sini untuk perlengkapan fire-nya itu juga harus dicek secara berkala gitu. Sini uniknya ya, di rumah yang gue sama Tom dapet ini di base itu tidak ada fire alarm system. Jadi kita cuma dikasih kayak tabung gitu, tapi harus selalu dicek juga secara berkala. Makanya tadi mereka ingetin terkait itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke sesi berikutnya, itu untuk spouse only. Jadi buat gue doang, buat Thomas ada kelas lain, tapi gue ada kelas khusus buat gue as a spouse. Jadi kayak apa aja benefit yang didapat, terus kalau lu butuh pertolongan lu bisa hubungi siapa, terus abis itu kelas psikologi kalau lu stres karena lu pindah gitu kan ke tempat lain, mereka ada psikologinya psikiaternya sendiri untuk menangani hal tersebut. Terus abis itu kalau lu punya anak, wah di sini benefitnya banyak banget. Ada babysitter yang disediain di sini, husband. Terus abis itu fasilitas yang didapat untuk anak di sini apa aja. Terus selanjutnya itu informasi terkait paspor lo. Jadi mereka kasih gue special stamp di paspor gue sekarang. Jadi gue punya kayak special gitu yang menyatakan kalau memang gue ini dinyatakan allow untuk datang ke Jepang gitu tanpa visa, karena gue bawaan dependent dari Tom gitu. Jadi sekarang gue ada punya stamp khusus yang mengizinkan itu. Nah terus habis itu kita diajak tur keliling base yang dimana gue sama Thomas sebenarnya sudah sangat familiar karena kita udah kurang lebih hampir sebulan di Kadena base. Jadi kita kayak udah sering kan pakai mobil sendiri, kita keliling, kita belanja di BX. Tapi tadi itu kita dijelaskan lebih terperinci lagi. Oh gedung ini lu bisa, example, gua sama Thomas kan tinggal di base, jadi kita itu allow untuk meminjam barang-barang yang ada di sini for free. Jadi kayak di sini ada kayak satu gedung khusus yang di sana kita bisa pinjam misalnya properti, let's say kita pinjam microwave atau kita pinjam TV karena kita butuh, karena barang kita belum nyampe misalnya dari US. Kalau punya Thomas kan kemarin datang cepet ya. Nah itu kita bisa pinjam di sana dan itu for free. Terus habis itu yang lainnya juga, gue sama Thomas itu dapat kayak privilege untuk ambil barang-barang yang kita butuh. Let's say kayak misalnya tong sampah kita rusak, nah kita bisa ganti secara gratis. Terus abis itu yang buat nancep-nancepin barang di tembok, tapi sampai sekarang belum kita lakuin, itu masih ada di belakang. Tapi banyak barang-barang yang kita bisa ambil secara gratis. Itu salah satu menurut gue dan Thomas itu adalah benefit yang kita dapat karena kita tinggal di base. Terus yang selanjutnya setelah itu kita ke airportnya Kadena, which is it's like private airport. Jadi di sana kita dikasih tahu kalau kita itu bisa naik pesawat Air Force. Jadi bukan pesawat Air Force, itu pesawat komersial yang mereka sewa. Jadi kalau misalnya let's say kita mau ke mainland di Jepang, di Tokyo, nah kita itu bisa pakai pesawatnya Air Force for free. Betapa menyenangkannya itu. Gue juga baru, really? For free? Yes, for free. Oke. Itu salah satu menurut gue yang bikin gue good benefit. Nah, udah tuh setelah dari situ kita dikenalin sama airportnya, how to book. Nggak ada sistem booking tiket, cuy. Uniknya, lu datang ke sana, ada pesawat yang tersedia nih seatnya, ya udah cabut lah. Kayak ini nggak usah tuh ada reservasi, lu cuma datang doang, bawa ID lu. Jadi ya base ini punya ID khusus. Terus ya udah naik aja tuh ke pesawatnya. Gue sampai oke, good. Gue mau good doang ya kan.
Ya udah pulang dari airport kita, dan airportnya itu dalam base. Tadi gue udah ngomong ya airport itu di dalam base, jadi super easy. Jadi dari airport kita lanjut ke USO. USO itu adalah satu kayak community gitu yang bisa, bukan yang bisa, itu isinya volunteer yang kadang mau bikin makan siang, acara buat anak-anak. Bahkan tadi mereka bilang kalau lu punya anak dan misalnya lu butuh perlengkapan sekolah dia dan kayaknya nggak perlu beli gitu, atau lu lagi mau save money and you don't want to buy, just come to their office and see what you can get, which is very good. Mereka tuh udah 2 kali nawarin gue buat jadi volunteer, karena waktu itu gue sama Thomas sempet tinggal di dekat camp mereka dan mereka tawarin gue, tapi gue sama Thomas masih mikir-mikir juga. Karena tahunnya waktu gue harus jadi volunteer di sana, Thomas sudah pulang kantor, sedangkan kan kita mau waktu kita berdua banyak ya. Nah udah tuh sampai di US, kita cobain Aspen. Nanti abis ini gue cek. Nah terus abis dari situ kita dikasih makan di USO Okinawa taco, which is itu enak banget. Nanti gue mau deh bikin di rumah, tapi Thomas sudah bilang nanti dia bikinin, which is it's like cheap, terus pakai daging cincang, terus dibumbuin, terus ada nasinya. Gue surprise banget karena kalau taco biasa nggak ada tuh nasi-nasian. Taco, lu tau taco kan, jadi kayak gini terus dilipet gitu, dalamnya daging, keju, sayur. Ini kagak, chips di sini, terus itu nasi. Makanya gue approve, gue mau makan lagi sih karena enak. Nah terus abis dari USO kita balik ke building yang tadi kita orientation. Terus kita nanya-nanya kan terkait kerjaan buat gue, karena di sini banyak banget opportunity untuk bekerja dan gue pengen kerja juga di sini kan. Setelah kita tanya-tanya, itu banyak banget proses yang harus gue lakukan kalau gue mau kerja di sini. Karena first, gue itu bukan US citizen, jadi gue harus dapat green card. Kalau gue nggak punya green card, at least gue punya satu hal lagi. Ada deh namanya sesuatu, gue lupa juga namanya, itu terkait number gitu. Nah gue harus ada itu untuk kerja. Nah lagi proses tanya-tanya, tiba-tiba mbak yang ngebantuin, mbak orang Indo, enggak, tiba-tiba ada employee di situ yang nanya, are you Indonesian? Gue langsung what? Ini kali pertama gue di base dan ada orang yang nebak gue bener. Karena apa? Selama ini kalau mereka nebak gue dari mana, yang pertama pasti, are you Filipino? No, I'm not. Always. Tapi ini kali pertama gue sampai mata gue tuh berkaca-kaca, apakah kamu juga orang Indonesia? Tapi bukan, dia orang Filipina yang pernah kerja di Malaysia. That's why dia bilang ke gue kalau, yeah, that's why before I think like you're from Malaysia, but yeah, I know you're Indonesian. Gue langsung surprise. Pokoknya gue seneng banget adanya tebak gue bener gitu loh. Udah deh, dia ngasih nomor dia, jadi kalau misalnya ada yang pengen gue tanyain, gue bisa WhatsApp dia. So kind. Ya udah deh, terus gue pulang, kan gue di rumah. Thomas sudah balik ke kantor, ke bank. Ini tuh udah jam 2:30. Ya tadi sekitar kita nyampe sini sekitar jam 2 lewat. Kalau di Indo kayaknya pasti udah pulang ke rumah ya kan, ngapain lagi balik kantor. Tapi udahlah. Ya udah gitu aja monolog gue untuk hari ini. Bye bye semua.